Selamat sore, kita bertemu kembali dalam program From Batu to the World. Secara khusus sore hari ini untuk program yang sangat-sangat khusus, berbicara dan mengupas tentang perempuan, dari perempuan untuk perempuan. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Hari ini tanggal 26 Desember 2020, episode kedua Life is Beautiful. Tapi untuk yang pertama ini saya mau mengucapkan yang pertama, selamat Hari Natal untuk semua yang mengikuti acara pada sore hari ini. Saya percaya ada berkat yang luar biasa, kita boleh merayakan Natal kita di 2020 sekalipun dalam situasi pandemi, tapi tidak mengurangi syukur kita dan juga tidak mengurangi sukacita kita. Dan yang berikutnya saya ucapkan juga selamat Hari Ibu untuk semua ibu di seluruh Indonesia, karena tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu untuk Indonesia. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu boleh mengalami hal yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan dalam hari-hari yang dijalani. Ya, pada sore hari ini di episode kedua Life is Beautiful mengangkat satu tema, yakni Aku Mulia. Bulan lalu kita sudah di episode pertama kita berbincang-bincang mengenai aku berharga. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan dua ibu cantik bersama-sama dengan saya. Ya, sore hari ini saya bersama dengan Ibu Meidar. Selamat sore Ibu Meidar. Juga selamat sore untuk ibu-ibu, para wanita yang menyaksikan kami di rumah ya. Ya. Dan kemudian Ibu Meidar ada Ibu Nelly. Ya, selamat datang Ibu Nelly. Terima kasih Bu Silvi atas undangannya. Ya. Senang sekali bisa bersama dengan ibu-ibu yang cantik di sini. Ya. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dimanapun ibu-ibu berada. Ya, sore ini seperti yang saya sampaikan kita akan berbincang-bincang dengan satu tema, yakni Aku Mulia. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan aku mulia, kemudian apa yang akan kita bahas, dan saya percaya bahwa pembicaraan kita atau perbincangan kita sore hari ini juga bisa untuk memberkati ya para perempuan Indonesia dimanapun mereka berada, secara khusus yang mengikuti acara kita pada sore hari ini. Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai aku mulia, ya, aku mulia, itu pasti kalau kita melihat mulia itu sesuatu bicara tentang yang berharga, kemudian yang bicara tentang satu status juga sebetulnya ya, status ya. Jadi kalau kita lihat misalnya raja itu kan dipanggil yang mulia. Ya. Kemudian kalau kita misalnya bertemu dengan hakim, ya, hakim itu juga yang mulia. Ya, tapi di balik semuanya itu sebetulnya ada hal yang paling esensi, yang paling utama yang kita harus mengerti, bahwa sesungguhnya aku mulia itu berawal dari diri kita sebagai manusia, keadaan diri kita sebagai manusia. Nah, jadi kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi mengenai apa itu aku mulia, dan bagaimana kita menjadi orang yang mulia itu, kita mungkin akan ikuti setelah yang berikut ini. Ya, kembali ke Life is Beautiful untuk
semua yang baru saja bergabung di program kami pada sore hari ini. Dan kita melanjutkan perbincangan kita mengenai aku mulia. Nah, saya mau tanya dulu sama Bu Meidar. Jadi gimana Bu, menurut Ibu dari ungkapan atau kata aku mulia ini? Iya, Bu Sylvie, kalau ya pada hakikatnya ya sebagai Kristiani, orang yang beriman ya, yang percaya Tuhan Yesus, tentu kita memahami bahwa hakikat kita tuh adalah manusia yang berdosa. Jadi kita semua ini memang sudah jatuh dalam dosa sejak awal ya, sejak awal. Nah, tapi hanya karena anugerah Tuhan, Yesus dia mau datang, dia mau menyelamatkan kita lewat kematiannya di kayu salib. Nah, untuk saya sebagai orang tebusannya ya, maksudnya tadinya kita ini semua sudah kehilangan kemuliaan tentu. Tapi karena anugerahnya dia mengasihi kita yang berharga ini, sehingga Tuhan masih berikan dia mati di kayu salib sehingga hidup kita jadi ada kemuliaan. Nah, untuk itu sebagai orang yang sudah dimuliakan oleh Tuhan ya, tentu saya ingin memberikan yang hidup saya ini, saya ingin berikan yang terbaiklah untuk Tuhan. Apa yang bisa saya buat lewat hidup saya, mungkin lewat karunia, talenta yang Tuhan berikan untuk ya tentu untuk menyenangkan Tuhan, juga sudah jadi berkat untuk sesama ya. Sebagai responnya Bu Sebagai ya, respon dari apa saya yang Tuhan dan lakukan. betul. Ya. Bu Nelly, bagaimana Bu Nelly? Iya. Aku mulia. Ya, ini memang Bu satu ungkapan yang kalau kita mau mengatakan itu dari diri kita sendiri tuh nggak pantas gitu, nggak layak. Tetapi mengingat sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kita ini karena belas kasihan Tuhan gitu ya. Sebenarnya kan kita ini sudah hina, kotor, semua sebenarnya kita ini nggak layak, tetapi karena Dia mengasihi saya, mengasihi kita manusia yang berdosa, yang kotor, yang hina ini, Dia datang gitu ya, datang supaya kita yang hina, yang kotor ini ditebus, dibersihkan, disucikan, sehingga kita kembali kepada apa yang memang Tuhan rancangkan. Karena kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia pertama sekali itu dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa Ya, dengan betul. Allah. Manusia itu peta dan teladan Allah, tetapi karena dosa ya kemuliaan itu hilang. Tapi Allah itu kalau saya melihat Dia punya rancangan itu luar biasa. Tidak digagalkan oleh dosa. Tetapi Dia menyelesaikan dosa sehingga kemuliaannya itu tetap Dia mau pancarkan melalui orang-orang tebusannya. Jadi saya sebagai orang yang ditebus Tuhan, kalau saya ingin mengatakan itu, ya karena Tuhan yang telah menguduskan saya, membuat saya menjadi mulia, seperti itu. Jadi overconfidence atau kepedean nggak sih Bu kalau kita bilang aku mulia gitu? Sebenarnya kepedean nggak kira-kira? Ya kalau ya tergantung motivasi sih Bu. Kalau saya katakan tadi saya mulia, mengingat kembali bagaimana tadinya saya berdosa gitu. Tapi ketika saya dalam keberdosaan itu Tuhan datang untuk saya, untuk mengembalikan kemuliaannya melalui pengorbanannya supaya saya kembali sebagai ciptaannya yang mulia. Itu saya pikir itu tidak ada kemegahan pribadi untuk mengatakan itu, tetapi hanya karena anugerah Tuhan sajalah gitu. Jadi kita mulia karena Tuhan Karena sebetulnya Tuhan. membuat kita mulia. Iya, Ya kalau betul. kita lihat tadi di Yesaya ya, yang Iya, kita baca itu berharga. bahwa Tuhan katakan sendiri bahwa engkau berharga dan mulia. Mulia, Jadi iya. bisa nggak kita bilang bahwa berharga dan mulia itu seperti dua sisi mata uang Iya, yang iya, Tuhan kenakan untuk kita. betul. Dan iya. kita bisa hidupi itu kan. Dan itu menjadi satu confident atau menjadi satu kepercayaan diri bukan karena kita kitanya. Tapi hal-hal Tuhannya, Tuhan Iya. yang kita mau megahkan Iya, gitu. jadi bukan karena kemegahan fana, tapi karena Tuhan. Tuhan, Tuhan. iya. Siapakah aku ini kalau bukan Iya. Dia yang Iya. menyerahkan aku. Jadi aku berharga, aku mulia. Wow, itu pengetahuan yang luar biasa ya. Sehingga saya pikir sih
itu mengalahkan label-label dunia ya. Karena kalau kita punya apa ya, punya pengertian itu, punya kebenaran itu kita pegang, apalagi itu perkataan Tuhan sendiri ya, itu luar biasa dan bukan karena kita buat ya, tapi karena Tuhan Yesus. Iya. Ya, saya percaya sore hari ini semua saudaraku perempuan Indonesia yang tergabung dalam program Life is Beautiful yang saat ini sedang mengikuti, diberkati dan kita mencek diri kita ya. Kalau kita mungkin mulai nggak pede, kita mungkin mulai rasa kayak gimana ya, mungkin insecure atau rasa kayak kurang dalam diri kita. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan katakan bahwa kita berharga dan kita mulia. Boleh saya tambahkan? Iya, Bu Sylvie? silakan. Iya. Jadi kalau menurut saya hanya orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan itu yang sanggup mengatakan aku mulia. Jadi kalau kadang-kadang memang kita merasa saya ini nggak layak, saya ini ya itu bisa dicek. Itu bisa karena memang dia menyadari dia tidak layak, atau memang karena dia malah apa namanya ini tidak percaya diri, tidak percaya Tuhan, tidak percaya karya Tuhan di dalam hidup dia, sehingga dia tidak sanggup mengatakan aku mulia. Berarti jangan-jangan dia belum mengalami karya Kristus yang di atas kayu salib itu. Jadi itu gitu. kunci ya. Ya. Jadi manusia kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita hina, kita tidak layak, tapi kematian Tuhan, darah Tuhan melayakkan kita. Sehingga kita berharga dan kita mulia. Nah, oke. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kita ini mulia, ya, berarti kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Dalam arti begini, bahwa aku tahu statusku, aku tahu posisiku, ya kan? Aku tahu siapa di hadapan Tuhanku. Nah, sebagai orang yang tahu tentang hal itu, bagaimana dia menjalani hidup sehari-hari, pikirannya, tingkah lakunya, sikapnya, bagaimana? Coba Bu Medar, ya. Iya, ya kalau karena kita sudah memahami dan kita yakin bahwa tadinya aku orang berdosa, tapi aku telah diubahkan oleh Tuhan, aku sudah mulia, diberi kemuliaan oleh Tuhan ya. Karena belas kasihan dia. Nah, apa yang bisa aku buat untuk menyenangkan Tuhan ya? Ya paling tidak ya Tuhan, untuk Tuhan mungkin kita tentu bagaimana aku bisa memberikan apa ya, cara hidupku ya, cara hidupku, hubunganku, relasiku dengan Tuhan ya, hari ke hari mungkin kita lebih dekat, mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya, baik itu misalnya dalam keluarga juga ya, dalam keluarga kita boleh jadi sebagai seorang ibu, bagaimana saya jadi berkat untuk anak ya, untuk suami ya, untuk keluarga besar, mungkin secara praktisnya gitu ya, secara praktisnya itu. Tapi paling tidak untuk secara umum, karena saya tahu status saya sebagai orang yang sudah ditebus, ya saya jaga juga lah gitu ya. Jangan hidup kita jangan jadi batu sandungan. Ya, buat orang melihat sikap kita, di mana kita hadir, di situ hati orang sejahtera, ya, senang dengan sikap kita, mungkin dengan senyuman kita aja, sapaan kita itu sudah menyenangkan. Ya, Oke. ya, Dengan kata lain bahwa bisa dikatakan bahwa karena kita tahu kita berharga, kita mulia, kita juga harus melakukan perkara-perkara mulia juga. perkara Ya. mulia. Bagaimana Bu Nelly? Ya. Saya setuju sekali. Jadi karena kita sudah mulia oleh karena karya Kristus tadi, maka memang dalam segala hal, dalam segala perkataan, perbuatan kita, bahkan juga dalam berpakaian, itu kita harus memancarkan kemuliaan Allah yang telah dikerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir kita harus lebih bijaksana juga gitu ya dalam bersikap sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam kerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya
biarlah kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui kata-kata kita yang mungkin sederhana tetapi menguatkan orang, membuat orang dibangkitkan semangatnya gitu. Jadi atau dalam kehidupan rumah tangga kita, orang itu diberkati. Mereka merasa bahwa ini keluarga yang pantas untuk diteladani. Nah, kan nama Tuhan yang dimuliakan akhirnya melalui kehidupan kita seperti itu. Ya oke, kita simpen ya. Kita nanti lebih jauh lagi kita akan berbicara dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Enjoy life and be healthy. Life is beautiful. Ya, ya tips barusan kiranya bisa menjadi atau memberikan satu pencerahan ya untuk kita semua. Ya kita kembali ke perbincangannya mengenai aku mulia. Ya seperti apa yang tadi Ibu Nelly katakan dan juga Ibu Medar ya senada gitu bahwa kalau kita sudah dimuliakan Tuhan kita harus melakukan perkara-perkara mulia ya. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi garam dan terang seperti itu ya. Terus bagaimana? Apakah berkaitan dengan mulia ini? Hal yang berkaitan saya terlintas saja ya, berbicara mengenai kehormatan. Ada kaitannya enggak ya? Orang yang mulia, terus kemudian kita menjaga kehormatan kita, baik diri kita pribadi ataupun juga lingkungan dimanapun kita berada. Ya, saya nggak tahu ini terbersit gitu bagaimana Bu Medar. Ya mungkin di sini maksudnya kehormatan mungkin menjaga seperti status kita sebagai orang yang sudah dimuliakan Tuhan ya, yang kita yang tadinya itu ya status itu tentu kita perlu ya menjaga lah ya, kita perlu menjaga status itu jangan sampai orang misalnya wah itu katanya orang yang rohani gitu, katanya rohani aja tapi kok hidupnya begini gitu. Nah sebagai suami istri misalnya dalam rumah tangga, saya juga perlu jaga misalnya bukan saja dari sisi saya perlu jaga kehormatan juga suami saya misalnya ya, bahwa ini saya perlu menjaga ketika saya mungkin di luar bersama mungkin rekan-rekan pelayanan atau rekan ya Tuhan itu atau di tengah keluarga besar juga mungkin ya pada itu saya perlu menjaga gitu supaya kehormatan kita tuh utuh gitu. Juga anak perlu kita juga menolong dia supaya dia juga memahami kehormatan itu ya. Bukan kehormatan kemegahan sebagai tanda kutip yang dilihat manusia dengan kita karena the have atau punya segala sesuatu. Jabatan. Ya Itu jabatan ya. atau kekayaan bukan. Tapi kehormatan sebagai kita yang sudah berharga dan sudah mulia di mata Tuhan. Ya itu yang mungkin kehormatan itu yang paling kita jaga karena itu tidak lepas juga dengan memang hubungan kita hari-hari dengan Tuhan. Juga kita juga merenungkan firman Tuhan itu jadi memberikan satu wawasan bijak ya untuk wisdom buat kita juga untuk kita untuk sehari-hari. Ya mungkin itu yang bisa saya. Gimana Bu Nelly? Iya, saya setuju dengan yang Ibu Medar katakan dan memang ya kita tidak perlu memang mencari kehormatan, ya kan? Tapi kehormatan itu Tuhan berikan, maka kita jaga. Kemudian saya pikir kalau kita dengan bijak menjaga kehormatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, otomatis orang lain akan menghargai, akan menghormati kita. Kita tidak perlu suruh mereka, tolong hormati saya ini dosen kamu ya, tolong hormati saya ini pendeta kamu. Kita tidak perlu,
meminta orang menghormati kita, tetapi dengan tadi seperti yang kita sudah sampaikan, kalau kita menyadari bahwa kita ini berharga, bernilai, mulia itu karena Tuhan, maka kita pun saya pikir akan tahu bagaimana memperlakukan orang lain, dan feedbacknya pasti orang itu pun akan menghormati kita, seperti itu, Bu. Jadi Dan juga kita menjaga diri kita ya. iya. Saya jadi teringat ini, di Amsal 31 ya. Jadi yang dikatakan perempuan itu atau dalam Amsal 31 itu dia memakai pakaian lenan halus dan kain ungu. Iya. Berarti dia betul-betul dia mempergunakan pakaian yang bagus, yang sangat-sangat kelihatan berbeda seperti itu ya. Dan kemudian yang satu lagi bahwa suaminya itu dikenal di pintu-pintu gerbang. Jadi sebetulnya ya apa yang kita lakukan ya, Iya. apa yang di dalam apa yang diri kita atau yang kita kerjakan itu sebetulnya sangat-sangat memberikan juga pengaruh ya, Iya. dampak ya kepada keluarga, kepada suami seperti itu. Iya. Jadi ya saya harap perbincangan ini bisa memperkaya ya ibu-ibu, perempuan Indonesia dimanapun berada ya. Iya. Mungkin seperti ada, kalau kita mau dihormati, kita juga harus hormati orang lain, maka itu seperti tadi feedbacknya Ya, akan kita. Tapi kita perlu menghormati diri kita dulu. Iya. Gimana orang lain menghormati diri kita kalau kita tidak menghormati, menghargai diri kita, ya maka itu akan ada dampak besarnya kepada Jadi mungkin sesama. lewat kata-kata kita juga ya. Iya, Kata-kata, cara cara berpakaian, berpakaian, cara kita berekspresi, Iya. ya, berekspresi. bergaul kita, Bergaul, ya kan? iya. Kita bergaul dengan siapa? Iya, benar. itu. Iya, Jadi iya. itu juga Lingkungan, menjadi lingkungan kita ya. Itu juga akan menolong kita. Ya, kita akan terus lanjutkan ini ya. Jadi tadi terlintas bicara soal kehormatan dan semua. Terus kemudian seperti yang tadi saya ulang lagi ya. Jadi aku mulia, kita sudah tahu ya, Tuhan memberikan kemuliaannya bagi kita, memulihkan kembali, ya kan, apa yang Tuhan rancangkan menjadi segambar dan serupa, Tuhan pulihkan kembali, kemuliaannya diberikan kepada kita. Nah, orang yang sudah dimuliakan ini melakukan perkara-perkara yang mulia, ya kan, perkara-perkara yang mulia. Kemudian itu menyangkut peran, ya kan, perkara-perkara mulia menyangkut peran. Nah, perkara-perkara mulia ya bisa jadi pekerjaan atau apapun itu. Bagaimana Bu Nelly? Iya. Iya. Hal-hal mulia apa? Memang kita sebagai wanita ya, sebagai perempuan ini kita itu punya banyak peran sebenarnya. Ya kita bekerja di luar rumah, kita juga berperan di rumah sebagai istri, sebagai seorang ibu buat anak-anak. Memang di situ juga memang kita harus memainkan peran kita sebagai seorang perempuan yang mulia karena Tuhan gitu. Jadi ya hargailah juga suami dengan baik ya, berikan dukungan-dukungan, berikan ya penghormatan yang memang layak gitu ya, kita menghormati. Saya sebagai seorang perempuan juga ya, walaupun saya seorang yang bekerja sama dengan suami saya, tapi kalau di rumah saya harus tetap menghormati, menghargai, tunduk kepada suami ya, walaupun kadang-kadang kita ini agak beda pendapat gitu ya. Tapi kembali lagi sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Tuhan yang menerima belas kasihan Tuhan, yang sudah dimuliakan Tuhan, ya kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan, tunduk kepada suami. Dan juga untuk memperhatikan anak-anak. Anak-anak itu kan anugerah Tuhan ya buat keluarga gitu ya. Mereka pun layak untuk menerima kasih Tuhan melalui saya sebagai seorang ibu buat mereka, memperhatikan mereka, memberikan makanan yang bergizi buat mereka, memberikan dukungan kalau mereka lagi sedih, ada masalah dengan teman-teman. Bahkan juga kadang-kadang ya di tengah-tengah kesibukan pelayanan atau pekerjaan, di masa pandemi ini anak-anak kan sekolah di rumah. Nah, saya juga
tidak boleh hanya berpikir, wah pekerjaan saya lebih penting, anak-anak saya yang penting saya fasilitasi, saya berikan apa yang mereka perlukan, itu cukup, tidak bisa. Tapi saya harus mendampingi mereka, memberikan perhatian. Kadang-kadang memang mereka kan ada kesulitan, jadi kepada siapa mereka bertanya. Nah, saya sebagai seorang ibu, ya saya harus hadir, supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ada orang tua yang mengasihi mereka untuk mendampingi, menolong mereka dalam kesulitan mereka, sehingga mereka ketika kita bicara tentang kasih Allah, bagi mereka tidak sulit gitu ya, karena kita memancarkan itu kepada mereka, kita nyatakan gitu melalui peran kita sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Oh begini ya kasih Allah gitu, gambaran yang tidak sempurna sih, tetapi paling tidak dia bisa merasakan gitu melalui peran. Wah, luar biasa ya. Kompleks, berat, tapi saya pikir kalau kita kembali ke pengertian atau pengenalan diri kita akan lakukan tanpa beban ya. Karena itu istimewa ya. Gimana Ibu, boleh tambahkan sedikit Bu Medar ya? Kan kita nih wanita kan dikenal kita ini punya multitask, ya, punya multitask gitu. Jadi kadang dalam diri kita juga ada male-nya sedikit. Jadi kita bisa peran kita sebagai ibu rumah tangga, yaitu kita di rumah tentu kita perlu tahu bahwa hakikat kita adalah wanita ibu rumah tangga. Kita perlu melayani anak, suami, ya itu. Tapi sisi lain juga di hal praktis. Ketika suami tidak bisa, ini kalau dulu anak masih sekolah, saya bisa ngantar ke sekolah, gitu kan? Saya bisa drive untuk ngantar. Nggak harus misalnya kita harus ini pekerjaan wanita atau ini laki-laki. Kita wanita ketika suami sibuk, kita itu kan pekerjaan dia, kita nggak bisa ini bukan saya dong yang lakukan. Itu tidak di situ kita juga bisa berperan, juga mengambil peran untuk menolong. Nah perlu ibu-ibu di rumah juga perlu tahu, saya khususnya ibu rumah tangga ya, jangan kadang merasa bahwa saya ini bukan wanita karir, saya bukan wanita pekerja, saya hanya ibu rumah tangga di rumah. Padahal ibu rumah tangga yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak, mereka itu sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang seutuhnya. Bagaimana ketika pagi hari dia menyiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anak, itu luar biasa dengan hati yang sukacita, juga makanan nutrisi yang baik, sehingga ketika mereka berangkat ke kerja atau anak-anak ke sekolah, itu dengan hati penuh sejahtera, tapi juga dengan nutrisi yang baik. Perutnya penuh, hati senang, pikiran bisa konsentrasi bekerja atau di sekolah, bisa belajar dengan baik. Akhirnya menghasilkan manusia yang cerdas ya, anak-anak kita berprestasi. Itu jadi jangan kecil hati. Itu mereka punya peran yang luar biasa gitu. Itulah perempuan ya itu mungkin yang bisa saya share. Jadi perempuan menyadari bahwa dia mulia, melakukan perkara-perkara mulia, mulai dari rumah. Dari rumah, Kita pancarkan itu mulai dari rumah. Saya ingat satu yang pernah saya baca Bu, bahwa kehancuran satu negara itu, kerusakan satu masyarakat itu mulai dari keluarga gitu. Jadi benar sekali tadi yang Ibu Medar katakan itu, kalau kita mempersiapkan anak-anak kita di rumah, mereka inilah yang akan menjadi generasi yang akan datang. Jadi banyak ya bangsa-bangsa atau negara-negara yang rusak itu justru karena dari rumah itu anak-anak tidak tertolong gitu, tidak tertolong oleh orang tua. Ya peran ibu lah yang memang paling banyak. Ada yang mungkin pagi sekedar kamu sarapan, itu mau berangkat, ya sudah udah berangkat gitu kan. Kompleks ya, tapi luar biasa. Kalau kerusakan satu bangsa dimulai dari keluarga, tapi di balik suami yang sukses, itu juga ada istri yang luar biasa. Iya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Oke, saya mau ajak kita semua untuk minum dulu. Mari Bu. Terima kasih. Ya, di Batu masih cuacanya
dingin, Dingin-dingin lembab-lembab, sejuk. dingin-dingin sejuk gitu ya. Ya kita minum, kita nikmati sore ini ya. Kita minum sama-sama. Halo Mam, jadi aku mau cerita sedikit sama kalian tentang Mama. Ini Mama itu orangnya gimana ya? Galaknya kebangetan. Kayaknya semua orang dimarahin sama dia. Tapi Mama juga ya orangnya sabar banget ngadepin anak-anaknya apalagi. Dan Mama juga penyayang banget kayaknya. Dia sempat panik juga kalau misalnya anak-anaknya ada apa-apa. Jadi buat Mama ya I love you. Halo Ma, buat kami. Mama itu orangnya galak, tapi Mama juga baik. Mama sering mendampingi kami belajar, terus ngajarin kami sesuatu gitu supaya kami bisa di masa depan. Terus Mama suka masakin makanan kesukaan kami biasanya. Tahu, ya tahu yes. Mama panjang umur dan makin sehat. Terima kasih Ma, I love you. I love you. Ya, selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Hey mom, how are you? Happy Mother's Day, mom. I just want to say that I love you so much, and I want to say thank you for your endless love and prayers for me. I'm so thankful for you, and you're the best mom ever. I love you, mom. Juga untuk semua ibu yang ada di Indonesia, selamat Hari Ibu dan selamat Natal dan memasuki tahun baru untuk semuanya. God bless you. Bye. Surprise, surprise. Ya. Thank you Ariel yang di Amerika ya. Nanti Ariel ya bisa apa ya? Oh, he has time to do that. Jadi kaget, happy. Happy. Ya, saya juga loh, saya jadi terharu. Terus, Wow. aduh. Nah, jadi apa yang kita bicarakan itu sebetulnya mengkonfirmasi ya dari tadi bahwa aku mulia, aku berharga, aku mulia, terus kita orang yang mulia, yang sudah dimuliakan Tuhan itu kita melakukan perkara-perkara yang mulia, kita start dari rumah, ya kan? Betul. Start dari rumah, dari keluarga kita ya. Tadi sudah diekspresikan ya. Ada makan tahu sekarang. Suka makan tahu mereka. Favoritnya ya Bu ya? Iya, favorit. Untung RL nggak bilang, Mama bikin telur pakai keju. Ya, ya. Well, kita masuk nih yang lebih spesifik lagi. Hari Ibu baru saja kita lewati tanggal 22 Desember ya. Ya, jadi gimana suka dukanya menjadi seorang ibu? Iya, Ibu Medar dulu. Kayaknya sukanya lebih banyak ya. Oke. Dukanya. Sukanya itu ya ketika misalnya kita buat sesuatu atau suatu hari misalnya hidangan yang kesukaan, tiba-tiba kita surprise tanpa kasih tahu siap. Wow, kayak Ariel tuh biasanya, wow kita mabes ya makan besar maksudnya hari ini gitu ya. Iya. Hari ini waduh gitu ya. Nanti kalau bapaknya, oh ya puji-puji biasa lah gitu ya. Ya seperti itu. Ya kalau saya ya memang perannya banyak waktu anak masih kecil, Ariel masih kecil. Itu saya lebih peran banyak untuk mengajari dia sampai mungkin kelas 5 SD ya. Itu karena papanya sering pergi kan, sering pelayanan kami. Setelah lewat itu sudah bisa dilepas mandiri agak tenang dan pagi hari itu pasti itu saya yang pasti nomor satu bangun. Membangunkan Ariel, papanya kadang sudah duluan, dia di ruang kerja gitu. Nah kami mengambil waktu renungan dulu dengan Ariel sebelum diberangkat sekolah, kemudian mempersiapkan breakfastnya, sarapannya, itu berdoa dengan dia berangkat. Itu ya setelah itu baru saya masih mengajar, setelah itu baru saya siap diri untuk berangkat kerja, mengajar, terus lanjut kantor. Ya saat itu jadi senang sekali tapi happy ya mungkin ada Capek nggak? Enggak, ya bilang capek karena kadang ada kesukaan aja ya capek tuh mungkin kalau kita sudah capek terus pulang kalau saya nggak seneng nih kalau capek pulang terus berantakan misalnya atau bapaknya entah ngerjain sesuatu
ini kenapa sih ini kotor, ini ada tempatnya di mana itu. Ah itu yang bikin kita yang tadinya apa ya capek tapi kalau pekerjaan kita selesai langsung kayaknya capek itu bisa dikalahkan lah. Oke. Gitu. Jadi Nanti sukacitanya. saya mau ada satu pertanyaan lagi Iya, nanti, iya. tapi saya mau Bu Nelly Iya, dulu deh. Gimana? Ibu Iya. itu gimana? Iya, menjadi seorang ibu itu saya mengalami banyak sekali saya melihat keajaiban Tuhan ya. Kalau ditanya tadi capek nggak? Memang capek, tapi selalu ada kekuatan yang baru gitu. Apalagi ketika melihat anak-anak, ya kadang-kadang kita ngomel juga sama anak-anak ya. Dan mereka juga tahu bahwa kita tegur mereka itu ya karena mereka salah gitu ya, dan mereka tidak sakit hati. Nah, jadi saya sebagai seorang ibu itu banyak sekali sebenarnya yang saya belajar dari anak-anak juga gitu. Saya kalau misalnya pulang kerja gitu ya, lelah karena banyak tanggung jawab. Kadang-kadang saya tertidur ya, karena lelah saya tertidur di sofa bed atau di tempat tidur. Nanti anak-anak itu datang untuk menyelimuti saya, membawakan selimut, diselimutin. Lalu yang anak laki-laki pijit kaki sebelah kanan, yang perempuan pijit kaki sebelah kiri. Jadi saya pikir memang keajaiban Tuhan tuh luar biasa. Kita tidak minta anak-anak, tapi mereka tahu, oh mamaku capek ya. Jadi mereka sendiri datang untuk memberikan kekuatan yang baru, semangat. Jadi ya mereka itu juga lah yang menjadi penyemangat hidup kita sebenarnya, menjalankan peran sebagai seorang ibu itu gitu. Ketika kita pulang, biasanya pulang kerja, pasti nomor satu kan suara kita. Kalau saya dulu gitu masuk, gitu, Ariel, gitu kan, gitu pasti kayak gitu. Nanti kalau ada keluar atau kadang lupa, oh iya sih masih sekolah atau apa, atau muncul lagi ngapain. Nah, kalau yang menyenangkan, oh yang, tapi kalau taunya ada yang salah atau apa, nah itu langsung. Iya, biasanya mereka kalau Kan udah gitu. Nah, ini menuju pertanyaan kedua. Perlu me time nggak? Oh iya, enggak. Apa me time-nya? Me time-nya tuh ya tentu kadang kita di tengah kegiatan kita ya, yang misalnya yang rutinitas, baik pekerjaan rumah maupun juga ada pekerjaan kantor atau pekerjaan ada kegiatan. Tentu di setelah itu ada waktu yang dimana aku kepingin relax gitu ya, pengen relax. Ini kadang relax itu bisa, aku ingin itu dong, mau tidur nih jangan ganggu ya misalnya. Habis itu kadang relax, pengen nonton juga boleh gitu ya, atau pengen ini, atau pengen sekali-sekali boleh lah kita ke salon kan gitu, pengen nyantai lah, dikrembat dikit, sekali-sekali ya udah pijit-pijit dikit gitu ya, karena itu abis itu kan refresh gitu, refresh. Nah, kita pulang tuh juga kita kadang merasa juga ada kayak misalnya besok ada acara gitu ya, kita rasa kayak aku siap nih, baik secara fisik saya lebih fresh, secaranya rasa kayaknya saya juga baru dibuat lebih cantik sedikit, lebih seperti apa begitu. Jadi itu perlu, dan juga otomatis yang ada istilah cantik dan menarik ya. Jadi saya maksudnya sudah cantik, otomatis kita jadi menarik. Nah, tapi itu tidak berhenti di situ. Saya begitu otomatis saya juga akan push, misalnya suami, anak juga belajar lah untuk juga bisa seperti itu. Ada me time-nya gitu. Nah, supaya mereka pun kita sama-sama cantik dilihatnya gitu ya. Jangan sayanya punya waktu begitu, tapi nanti bapaknya yang super sibuk, mukanya gitu, rambut kadang-kadang udah gondrong banget, tapi mereka tuh kan kadang kalau dibilang, iya gampang lah. Nah itu kadang-kadang kita perlu push sedikit untuk, pokoknya kalau nggak rapi besok saya nggak ikut gitu ya misalnya. Jadi itu anak, jadi kita sama-sama bisa tampil rapi, tampil menarik sama-sama kan gitu. Jadinya bukan hanya me time, we time. We time, dari me time ke we time. Dari me time ke we time. Mari Bu Nelly. iya Ada waktu khusus nggak?
Iya, kalau saya memang perlu juga me time, tetapi memang kalau untuk saya secara pribadi, me time saya itu saya nggak bisa sendiri. Biasanya saya mengerjakan hal-hal yang ya tidak lazim saya kerjakan sehari-hari. Saya tuh suka apa tuh ya bercocok tanam, nanam bunga gitu, pindahkan dari satu pot ke pot yang lain. Walaupun kadang-kadang besok itu kita udah nggak sempat pegang lagi gitu, tapi saya rasanya fresh gitu mengerjakan yang sesuatu yang tidak biasa saya kerjakan. Kadang-kadang saya ajak anak-anak untuk, ayo nak kita kerjakan ini. Supaya mereka juga rasanya tahu bagaimana sih bercocok tanam itu, dan mereka juga sambil belajar juga gitu. Jadi kalau me time untuk saya memang ya agak Apalagi berbeda. punya anak-anak kecil Iya, ya, agak saya- sulit. Tentu kita mesti bagi schedule-nya, Iya. mesti benar-benar ya. Kadang-kadang kami juga ngobrol gitu, hanya di kamar. Mereka cerita apa saja, ayo cerita apa saja. Kadang-kadang mereka apa namanya bertanya justru hal-hal yang teologis gitu. Waduh. Wah, Jadi, tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang berat gitu. Karena saya pikir itu kan tidak biasa dan tidak setiap hari saya lakukan untuk mereka bersama-sama bercengkrama di tempat tidur gitu ya. Jadi itulah me time, we time. We time, We jadinya we time. Iya, tapi yang, bukan yang penting tidak berlebihan lah Iya, ya. Kita iya. perlulah ada waktu-waktu Iya. sedikit-sedikit Ya, ke salon itu me time. Iya. Tapi ngopi-ngopi bareng Ngopi itu we bareng time. bisa me time. Nonton we time. Kita ambil Iya. waktu menyendiri juga. Iya. Ya, apapun itu yang pasti ada waktu khusus ya. Iya. Nah, itu justru kayak semacam apa ya? Membuat penyegaran dan mungkin kita apa ya? Makin ini ya, makin bisa semangat gitu Semangat, sama-sama ya. Menyemangati, ya. Saling Betul, semangat satu iya. dengan yang lain. Oke. Tadi soal me time, we time atau apapun ya waktu yang bisa kita pakai untuk kita untuk diri sendiri menjadi cantik dan menarik, tidak hanya sendiri tapi juga dengan keluarga. Terus sekarang apa sesungguhnya menjadi harapan bagi ibu-ibu secara khusus ya, mungkin untuk anak-anak dan semua. Mari Muneli dulu ya. Iya. Saya secara pribadi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga, ya saya punya harapan bahwa ya kami itu menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerjakan itu dalam hidup kami dan kami ingin terus memancarkan kemuliaan Tuhan itu melalui kehidupan keluarga kami. Bahkan juga walaupun anak-anak masih kecil memang tidak mudah juga menjelaskan kepada mereka, tetapi dengan contoh-contoh yang sederhana, kata-kata yang sederhana atau sikap kita yang menyenangkan hati mereka, dan di situ pun mereka sedang belajar sebenarnya. Jadi harapan saya secara pribadi, keluarga saya itu menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Entahlah apa nanti anak-anak saya ini cita-citanya menjadi apa gitu kan, saya percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk mereka, tetapi saya juga rindu supaya anak-anak ini juga mengerti bahwa mereka itu hidup karena Tuhan, dan mereka hidup untuk kemuliaan Tuhan gitu. Ya. Wow, ya. Mari Bu Maidar. Ya, kalau ya saya ya mungkin ya kita tidak terlalu berbeda ya. Jadi biar keluargaku, aku rindu keluargaku seperti kata Yosua, biar keluargaku keluarga yang beribadah kepada Tuhan ya. Iya. Ya, dan kata firman Tuhan, biarlah kebaikan hatimu diketahui kata orang. Karena itu hidup kita juga bisa jadi ibadah, sebagai ibadah ya. Jadi saya rindu lewat keluarga kita, rindu tentu anak juga dalam hidupnya sudah sampai hari ini sudah dewasa, tetap hidupnya mengekspresikan ya kemuliaan Tuhan, bisa dengan hidupnya jadi berkat, kesaksian ya yang baik buat teman rekan sekerjanya, buat teman hangoutnya ya. Kami pun rindu seperti itu, bukan saja jadi berkat di tengah persekutuan kita ya, tapi juga misalnya dengan teman-teman di luar, mungkin teman-teman sekolah dulu kami ada waktu bersama, Sama-sama, kadang-kadang ada waktu reuni. Itu otomatis kita sudah
agak berbeda memang kan banyak hal, tapi bagaimana juga cara kita supaya mereka tidak lihat kita kayaknya sudah kayak aduh aku takut dekatnya terlalu sudah beda sekali, bagaimana saya masuk menyesuaikan dengan mereka tapi tetap saya punya identitas itu tidak hilang. Nah itu di situ mereka kadang belajar dan akhirnya juga bertanya gitu tahu ya apa gitu. Nah itu jadi itulah kerinduan gitu, supaya paling tidak keluarga kita jadi berkat lah, keluarga Kristen jadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kita ya, menyaksikan perbuatan Tuhan perbuatan juga. Tuhan lewat hidup kita Iya, iya. ya. Ya, luar biasa ya. Jadi apa yang kita bicarakan sore hari ini itu saya pikir bisa memperkaya perempuan-perempuan Indonesia dimanapun mereka berada saat ini, dan program Life is Beautiful ini kami rindu juga bisa memberkati dan juga saling menguatkan ya, saling saling mendorong, menyemangati. Kita tidak tahu apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang di luar sana, tapi saya percaya bahwa dengan cara ini kita bisa saling berbagi ya, untuk bisa saling menguatkan dan memberikan semangat. Baik, mari kita minum dulu sore ini. Sekali lagi kita nikmati dulu. Life is beautiful, beautiful. Ya, kita sudah berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, dan tema kita hari ini adalah Aku Mulia. Dan dari apa yang dua narasumber kita sampaikan, bahwa aku mulia bukan karena aku sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberikan kemuliaan itu. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan Yesus mati di kayu salib mencurahkan darahnya dan mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula, yakni menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Dan orang yang sudah dipulihkan Tuhan ini kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perkara-perkara mulia, di mana dia pun juga menjadi berkat untuk orang lain, mulai dari rumah tangganya, mulai dari suami, mulai dari anak-anaknya, sehingga keluarga mereka itu dapat menjadi berkat. Sehingga keluarga yang ditebus, atau keluarga yang ditebus oleh darah Yesus ini, keluarga orang-orang percaya ini, itu dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan harapan ini menjadi satu harapan yang bukan hanya harapan di bumi saja, tapi harapan kekal juga, bahwa memuliakan Tuhan selama-lamanya. Seperti itu. Nah, jadi kiranya apa yang menjadi pembicaraan kami pada sore hari ini itu boleh menolong kita semua untuk kita betul-betul menyadari siapa diri kita, melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang mulia, dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Termasuk dimanapun lingkungan kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita pun juga tetap membawa kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita. Karena ini edisi spesial Hari Ibu, saya mau nyanyi sedikit ya. Masih ingat nggak lagu anak-anak? Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Peran ibu itu luar biasa, termasuk peran mulia juga. Menjadi ibu, menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi suster, menjadi dokter, apalagi deh. Kita bisa sebutkan semua ya, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Boleh ibu-ibu nanti tulis di live chatnya apa aja itu pekerjaan mulia seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, ya itu kita semua, dan kita syukuri itu. Lelah tapi sukacitanya luar biasa ya, karena apa yang kita miliki itu adalah juga berkat daripada Tuhan. Ya, saya mau bacakan sesuatu. Hairil Anwar menulis seperti ini. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu
Pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu berdoa. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu, Ibu. Aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu. Sejahterakanlah dia selama-lamanya. Dari apa yang saya baca, memberikan penghargaan yang luar biasa bagi seorang ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di manapun berada saat ini. Dan biarkanlah peran ibu menjadi peran yang mulia, peran yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ibu tidak akan pernah digantikan oleh siapapun dan akan tetap membekas dalam hati anak-anaknya. Kita sudah di penghujung acara kita, Life is Beautiful. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam episode mendatang di bulan depan. Dan kami tetap rindu bahwa apa yang boleh kami bawakan dalam program Life is Beautiful ini betul-betul dapat menjadi berkat dan juga dapat saling memberikan semangat untuk perempuan Indonesia. Saya Sylvia Takaliwang, saya undur diri dari hadapan semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam waktu-waktu selanjutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap pakai masker. Salam. Life is beautiful.